Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV, saya Ratna Dewi, host Lensa Ratna. Malam ini kembali akan mengajak pemirsa Jambi TV untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat profil orang-orang hebat di Provinsi Jambi. Masih dalam edisi calon wakil rakyat, malam ini telah hadir di hadapan saya sosok yang cukup fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena hari ini kemanapun mata kita memandang ke seluruh penjuru Provinsi Jambi, kita bisa melihat wajah gantengnya di berbagai billboard maupun bando yang ada di penjuru Provinsi Jambi. Kita langsung saja berkenalan. Selamat malam Bapak Haji Dodi Sularso SH. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sehat? Alhamdulillah, walaupun setiap hari keliling terus berusukan ke desa-desa, sampai saat ini masih sehat. Baik, Pak Dodi, saya dengar beberapa waktu belakangan agak menghindari media elektronik terutama karena setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian daerah Jambi, dan alhamdulillah beberapa waktu terakhir sudah keluar SP3 yang menyatakan bahwa kasus ini dihentikan. Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh pemirsa Jambi TV yang pada hari nonton, saya sedikit meluruskan bahwa pertama, saya tidak menghindar daripada wartawan. Handphone saya nggak pernah mati, saya buka terus 24 jam. Kedua, karena saya saking padatnya belusukan. Untuk masalah yang dinyatakan oleh Bawaslu tentang pelanggaran pemilu soal media iklan, terus terang saya sangat sedih. Kenapa sangat sedih? Saya termasuk korban. Kenapa saya masuk korban? Saya kan tidak tahu, saya belum pernah ditegur, belum ada surat ke rumah saya menyatakan bahwa ini tidak boleh. Dan dari media televisi pun juga seharusnya kan kalaulah memang tidak boleh, tentunya diberi informasi kepada Bawaslu, tentunya tidak ditayangkan. Kalau saya kan tidak tahu, karena ini juga tim-tim relawan. Jadi kami itu setiap melakukan sosialisasi membawa tim relawan untuk mensyuting kami, meliput kegiatan kami. Dan kegiatan kami itu ternyata oleh tim relawan dibikin suatu video. Mereka mengharapkan bahwa ini adalah bagus, menarik untuk disebarkan masyarakat. Ternyata itu katanya salah. Nah, kalaulah itu ternyata salah, kan artinya bukan saya yang membuat, bukan saya yang mempunyai niat. Saya inginnya dikenal. Loh, kalau saya tidak pernah masuk televisi, bagaimana saya dikenal masyarakat? Nah, saat ini alhamdulillah saya telah dinyatakan SP3 dari Polda, artinya memang saya tidak bersalah dan dihentikan. Dan saya berterima kasih juga, artinya dalam hal ini kepolisian dan jaksa benar-benar jeli, benar-benar melihat bahwa ini memang tidak ada unsur pidana. Insya Allah masyarakat bisa mengerti. Jadi SP3 itu artinya memang kasus Pak Dodi ini tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye? Benar. Jadi SP3 itu kan surat penghentian penyidikan. Artinya apa? Pelanggaran kampanye itu kan di situ dinyatakan pidananya ada ya. Contohnya sudah ada teman kita di sidang. Nah, itu ada batas tenggang 14 hari ya. Nah, setelah 14 hari mungkin ada penelitian 3 hari. Setelah itu tidak terbukti, maka tidak bisa diteruskan. Tapi kasus ini sempat menyebar dan dikonsumsi masyarakat luas. Apakah Anda tidak merasa dirugikan dengan pemberitaannya? Justru sebenarnya saya kembali lagi, saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami merasa bahwa ini mungkin pelajaran bagi saya, karena saya kurang rapi, mungkin kurang tertib, padahal kita tujuannya baik ya, untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Dan kami pun belum pernah sampai saat ini ada surat yang masuk ke rumah saya. Kalau suratnya mungkin diserahkan di partai ya mungkin, tapi saya tidak dapat ya. Artinya saya memang benar-benar tidak tahu. Kalau bicara rugi, saya sangat dirugikan. Kenapa? Menyebutkan seolah saya tersangka, padahal sekarang tidak. Ya. Ibu bisa lihat kan bahwa saya tidak terbukti, artinya memang benar-benar seharusnya kalau saya bisa memperadilkan bahwa saya tidak bersalah, terus nama saya tercemar, saya bisa, namun saya tidak melakukan. Iya. Kenapa tidak berencana untuk menggugat Bawaslu? Saya merasa sebagai manusia biasa ya, artinya saya tidak menambah dalam permusuhan, tidak menambah polemik kepada masyarakat. Saya ingin semua merangkul menjadi saudara. Bawaslu saudara saya, polisi pun juga saudara saya. Artinya apa? Saya diingatkan supaya lebih mungkin kedepannya lebih hati-hati. No hard feeling. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Dodi. Pemirsa Jambi TV, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu profil Haji Dodi Sularso SH berikut ini.
sini adalah kediaman almarhum Kapten Raden Suprayitno yang merupakan salah satu pejuang Jambi. Beliau juga adalah mantan Kepala Rumah Sakit DKT yang kedua. Dia adalah orang tua dari Dodi Sularso. Bagaimana Dodi Sularso? Kita lihat tayangan berikut ini. Muda, sukses, dan menginspirasi. Itulah sosok Dodi Sularso SH. Pria kelahiran Jambi 15 Agustus 1972. Dodi adalah putra dari seorang pejuang kemerdekaan Indonesia wilayah Jambi yang juga mantan Kepala Rumah Sakit DKT, Kapten Raden Suprayitno. Dari usia 8 tahun, Dodi kecil sudah menjadi anak yatim. Ini terserang baik dulu, kalau saya kelima. Yang besar Asmara itu kan saya jualan di pasar Pulau Banjar sama Soeharto. Nah, Dodi kan masih kecil. Nah, nanti Asmara di rumah masak. Nanti Dodi itu yang kecil nyuci piring, kadang nyuci piring pagi, sore Eri yang nomor 4 yang di Batam polisi itu yang 4 gitu. Alhamdulillah ada macam-macam. Alhamdulillah nurut kata orang tua. Kehidupan keluarganya yang sulit menjadikan Dodi tumbuh menjadi sosok yang selalu mencari jalan hidupnya sendiri. Ia pernah merintis usaha kecil-kecilan sampai pada akhirnya tumbuh menjadi bisnis raksasa yang merajai hampir seluruh provinsi di Indonesia. Teman-teman anak masih kecil, cuma kesannya gitu. Saya ini anak saya 5, cuma niatnya dulu dalam hati itu bisa ada saya memperjuangkan anak gitu aja. Tekadnya biar saya susah nggak apa-apa, anak saya jangan susah. Biar saya bodoh, anak saya jangan bodoh gitu tekadnya. Terus terang saya SD memang nggak tamat, tapi anak saya jangan ikut saya gitu. Biar anak saya yang pintar gitu. Suami dari Ibu Eli dan ayah dari 5 anak ini adalah pemilik bisnis Raja Hotel, Raja Kos, dan franchise Raja Tebu yang sudah memiliki cabang 1000 lebih di Indonesia. Sejak tahun 2003, Dodi telah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai kader militan. Walau tidak duduk dalam struktur kepengurusan PDIP, namun berkat keluasannya membangun jaringan membuat Dodi dikenal secara luas di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini. Demi cita-citanya untuk mengabdi pada wong cilik dan membawa nama Jambi ke pentas nasional seperti bisnisnya yang sudah menasional, pada pemilu 2014 pria penggandrung Harley Davidson ini memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut 5. Saya pernah menanyakan ini kemarin kepada Bapak Soeharto, kakaknya Pak Dodi. Iya, Mbak. Walaupun ayah adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kepala RSDKT pada tahun 60-an, tapi tidak banyak masyarakat Jambi yang kemudian mengenal sosok ayah. Komentar Pak Dodi, kenapa kemudian sosok ayah menjadi kurang dikenal? Kita tidak mengenalnya sepopuler Kolonel Abunjani misal, atau Residen Jambi yang lain. Jadi begini, memang waktu orang tua saya meninggal tahun 80, saya masih kecil ya, kelas 2 SD-an ya. Artinya mungkin kalau bicara tidak dikenal, mungkin waktu itu juga orang tua saya hanya kepala rumah sakit DKT ya. Mungkin beda dengan pejuang-pejuang lain, namun bapak saya juga termasuk pejuang, salah satu pejuang juga, dan berpindah-pindah dinasnya kemana-mana. Dulu juga sempat dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, cuma bapak saya nggak mau, pernah pesan, jadi tidak mau, kalau di situ susah untuk melihat, jadi maunya di kuburan biasa. Kalau perkara apa namanya mungkin tidak dikenal, ya mungkin yang kenal orang-orang dulu ya, karena sudah sangat lama, dan itu pun mungkin beda perjuangan, mungkin pangkat ayah saya kan cuma seorang kapten. Gitu. Tapi beliau adalah salah satu pahlawan perjuang kemerdekaan Republik Indonesia wilayah Jambi dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi karena keinginan beliau menolak untuk dimakamkan di situ. Terinspirasi oleh Soekarno juga. Soekarno kan juga menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Baik. Kalau saya begini, memang selama ini saya tidak pernah mendengung-dengungkan siapa orang tua saya, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa. Iya, hampir tidak pernah membawa nama ayah kalau sosialisasi. Karena sudah terlalu lama ya, kalau orang tua saya meninggal, mungkin juga kalau saya bawa, mungkin khawatir juga saya membangga-banggakan orang tua. Kedua,
karena sudah terlalu lama mungkin juga banyak sudah lupa. Jadi alangkah baiknya saya membawa diri saya sendiri, perbuatan saya, terus apa yang harus saya sampaikan. Itu yang lebih baik. Baik, kita break dulu Pak Dodi Soeharto untuk mohon maaf Pak Dodi Soeharto sekali lagi. Pemirsa, kita akan korek lebih banyak tentang sosok yang satu ini setelah komersial break yang berikut ini. Pemirsa Jambi TV, kembali lagi masih bersama Bapak Haji Dodi Soeharto SH. Pak Dodi, Ya, Mbak. masa kecil sulit. Ibu tadi cerita luar biasa perjuangan seorang ibu. Tapi Pak Dodi kemudian merintis usahanya dari kecil sampai akhirnya hari ini bisa dibilang punya bisnis yang menggurita raksasa. Franchise Raja Tebu itu punya cabang lebih dari 1.000 seluruh Indonesia, dan ini bawa brand Jambi. Bisa diceritakan perjuangan Anda membesarkan franchise Jambi? Baik, terima kasih Mbak. Jadi maka dari itu kita yang namanya usaha, satu harus lihat peluang, kedua kesempatan, ketiga kita ketekunan kita untuk berjuang, dan harus jujur. Harus jujur, karena jualan es minuman itu bisa juga kalau dikatakan tidak jujur, kita mencampur dengan manisan, contohnya akhirnya kita masyarakat banyak komplain karena kita mengejar keuntungan. Kami tidak. Kami awal-awalnya dulu membangun jaring Raja Tebu ini juga pemikirannya sekilas. Saya dulu tidak ingin memfranchise-kan atau waralaba. Saya menginginkan saya jualan es tebu dari Jambi, bisa mengangkat produk-produk Jambi, lalu saya ajaklah orang Jambi waktu itu sekitar 10 orang. Nah, setelah mereka saya kontrakan, terus saya ambil tebu dari Jambi, ternyata dalam perjalanan 1 sampai 2 bulan, yang 10 gerobak tadi banyak banget peminatnya. Saya kalau mau bergabung, itu bagaimana? tahun berapa awalnya? Tahun 2003. Tahun 2003? Ya, berarti belum lama sebenarnya? Belum lama ya, belum lama. Jadi setelah nikah dulu sama istri saya, terus saya lihat di Jambi untuk usaha molding kurang baik, saya ke Jakarta dulu sendirian. Namun sebelumnya saya bujangan juga sudah di Jakarta lama, cukup lama. Maka saya tahu peta-peta di Jakarta, kesempatan untuk berbisnis. Akhirnya saya dari 10 tadi menjadi sampai 70 gerobak yang didorong-dorong begitu, yang kayak di Ancol, belum saya robah itu. Nah, lama-lama saya berpikir, nah ini saya dua macam, ada yang pakai dorong, ada yang stay kan, ada yang pakai motor dan di mall. Akhirnya rame, saya ikut pameran, masuk televisi, masuk majalah franchise, sering saya masuk acara-acara di televisi nasional ya. Nah terus sudah sebegitu rame, akhirnya barulah saya resmikan, saya buka franchise, saya ikut pameran seluruh Indonesia, dan akhirnya seluruh dari Bandung, Jawa sampai Balikpapan mereka beli sama saya. Dan ini bawa brand Jambi. Iya, brand Jambi. Mestinya harus. pemerintah Provinsi Jambi bangga dong dengan. Nah, selama saudara. itu memang tidak pernah ada senggol-senggolan ya. Artinya boleh dicek di Jakarta yang mal-mal besar ya, terutama ada Anggrek, ada Senayan City, ada Pondok Indah, macam-macam, dan di pinggir-pinggir jalan yang motor kuning-kuning roda 3 itu dari saya semua. Jadi mereka beli sama saya tidak putus, dari harga 70 sampai 400 juta. Nanti kita siapkan semua karyawannya dari saya siapkan bahan bakunya, mesin saya siapkan semua. Mereka tinggal jualan. Dan mereka tahu itu dari Jambi ya? Ya tahu. Ada penghargaan dari pemerintah Provinsi Jambi? Saya belum pernah dapat penghargaan, namun kalau di Jakarta sering itu ya penghargaan dari masyarakat semacam swasta, mengikuti franchise, juara gitu kan. Namun kalau dari pemerintah belum ada. Sampai saat ini mereka bahan bukan menyesalkan. Saya lihat mudah-mudahan pemerintah terketuk. Maka dari itu saya berjuang setelah rame. Saat ini istri saya megang dan saudara saya beralih lagi membuat kos. Makanya sebut Raja. Kenapa Raja? Raja itu karena saya bikin pertamanya di website ada rajanyatebu.com. Jadi Rajanya Tebu itu memikirkan nama itu setengah mati saya. Apa yang pas untuk Jakarta? Kalau di Jambi kan es tebu. Konotasi es tebu itu kesannya rendah. Es cendol kesannya rendah. Tapi saya rombak. Sari tebu murni, Rajanya Tebu, asli Jambi.
itu akan pengaruh. Jadi Sehari brand tebu itu penting ya? penting, dan saya daftar, saya Raja yang Tebu. Kenapa rajanya? Karena tebunya terbesar. Di Jakarta tebunya kecil-kecil, satu cebu gula. Di Jambi kan besar-besar. Saya pikir Raja yang Tebu yang terbesar, dan usaha satu-satunya branded yang dipatenkan punya saya. Raja Tebu yang lain tidak ada. Dan bukan hanya Raja Tebu, tapi juga Pak Dodi Sekarang. punya Hotel Raja, kemudian Ya. punya Raja banyak Kos. juga kos. Iya. Banyak sekali itu. Karena usahanya. itu tadi saya sebut raja-raja, boleh dibuka di internet. Raja Kos kami itu ada di Jalan Salam Raya di Kampus Binus, ada hampir 200 kamar. Terus di Jalan Simpru, ya Rawa Simpru Pondok Indah juga ada. Saya tidak menghilangkan Tebu ini, saya bikin Raja Kos, Raja Hotel, supaya Tebunya ngikut gitu loh. Kalau ditanya berapa besar sih harta kekayaan Dodi Sularso? Kalau ditanya gitu tidak bisa saya Nggak bisa jawab, jawab. Pak. Yang penting kita bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah. Iya, pokoknya cukuplah untuk anak-anak. Ini untuk keluarga. usaha bersama dengan istri. Ya, saya kalau dikatakan ya saya sama istri lah, sama keluarga. Kalau kemudian ada orang yang bilang Dodi Sularso itu memperoleh kekayaannya dari sang istri, apa komentar Pak Dodi? Kalau menurut saya orang mengatakan itu boleh-boleh aja ya, hak orang. Namun masyarakat juga bisa melihat. Kalaulah saya menikah, memang saya menikah kepada istri saya seorang janda, ya, janda mualaf, ya, artinya saya ajak ke Islam. Mualaf? Iya, ikut saya Islam. Etnis Tionghoa? Iya, etnis Tionghoa, punya anak 3 sama saya 2, jadi 5. Ya, artinya apa? Kalaulah saya tidak benar, saya mempunyai pikiran jahat ataupun saya tidak piawai berbisnis, juga habis. Ya kan, artinya bukan berkembang. Semenjak menikah sama saya, yang dulu nggak punya hotel, nggak punya kos, nggak punya franchise, sekarang ada. Dan istri saya mensyukurin. Kami tidak pernah membedakan ini harta istri saya, ini harta saya. Saya menganggap ini harta kami semua, punya anak-anak ke depannya. Jadi saya perlakuan semua sama. Dan istri saya sangat percaya penuh. Selama ini bisnis semua saya diserahkan dan saya amanah. Buktinya semakin berkembang. Dan terjun politik ini juga istri saya juga Didukung ya? didukung, dan istri saya jaga di Jakarta. Dan ini kurang lebih kan sama dengan perilaku, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi menikah dengan seorang janda. Dan Siti Hadijah yang kemudian membiayai perjuangan Rasulullah. Seperti itu ya? Kalau menurut saya begini, tidak ada salahnya, walaupun lah istri lebih kaya, kita mensyukuri, kenapa tidak? Yang paling penting adalah niat kita. Niat kita untuk menikah, niat kita untuk hidup bersama, itu apa dulu? Niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Istri saya seorang janda perlu diselamatkan, dan saya juga Perlu diselamatkan. ya, artinya seorang janda dengan anak 3 mungkin usaha banyak tidak bisa berkembang. Nah, artinya saya mensyukuri mendapat istri yang baik, yang soleha, dan istri saya juga mensyukurin mendapat suami yang bertanggung jawab dan setia. Jadi tidak benar itu ya, rumor-rumor di luar Pak Dodi itu memperoleh kekayaannya dari sang istri, Jadi memperalat istri, biasalah, nggak benar karena ya? ini politik ya. Jadi yang namanya politik itu pasti ada yang suka dan tidak. Saya berharap yang tidak suka ya biarin aja, yang suka juga masih banyak. Jadi tidak mungkin semua harus kita paksakan, karena mereka juga mungkin caleg juga. Jadi kalau bicara-bicara yang normal aja, normatif, bahwa memang benar, saya harusnya saya sangat bersyukur kepada Allah, mualafkan sekali mualaf 3 itu pahalanya luar biasa. Siapa saja itu? Istri dan anak, Dan anak. 3. Dan sampai saat ini toh sudah 12 tahun lebih pernikahan kami, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada pernah ada masalah, dan alhamdulillah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Dodi, kita lihat komentar orang-orang tentang sosok Dodi Sularso. Oke. Tahu, Pak. Kalau Pak Dodi Sularso, ya selama dalam pengamatan saya sejak dia masih kecil hingga sekarang beliau mencalonkan caleg DPR RI Pusat, ya sepertinya tidak ada masalah, dan saya lihat juga kepada masyarakat lingkungan juga baik, ya apalagi pada waktu saat-saat sekarang ini kan dia lagi mempunyai cita-cita untuk mencalonkan daripada DPR RI Pusat, itu ya banyak pendekatan kepada masyarakat. Sangat bangga sekali kepada pemuda orang Jambi yang telah mencalonkan menjadi calon DPR RI. Salah satu wakil daripada masyarakat Jambi. Bapak Dodi Sularso, memang dari sekarang kita sudah nampak kepemimpinan daripada Bapak Dodi Sularso. Pertama-tama untuk
warga masyarakat Jambi yang mendapat kesusahan, beliau bersedia untuk mengunjungi. Memang kena sendiri kan. Tengok sosok Pak Dodi ini sering bantu masyarakat kecil. Ya. Sering lihat di layar televisi itu kan membantu fakir miskin, membantu sembako ya kan. Jadi itulah tertarik dengan Pak Dodi. Pak Dodi ini kalau untuk pemimpin masa depan dipandang bagi masyarakat kecil itu kan agak dipandang lah oleh masyarakat kecil kan. Dan melihat sosoknya berarti membantu fakir miskin ya kan, bisa lah untuk memimpin Jambi ke depan. Ya, anak-anak yang baik biasa. Malam lah yang paling kecil manja biasa lah. Waduh. Pak Dodi Sularso, menurut pada saat tim riset datang ke tempat Pak Dodi, di sana kami mendapati banyak warga yang datang ya. Dan ini menurut pengakuan mereka tanpa diminta. Jadi bahkan ada yang dari Bulian, ada yang dari Batanghari, bahkan informasinya beberapa hari yang lalu ada SAD juga yang datang ke tempat Pak Dodi. Ini ngapain mereka? Jadi memang saya itu kadang-kadang terlalu bingung saya. Kalaulah hari Minggu kami diundang pesta ya, baik perkawinan, baik syukuran kita, itu sampai 70-80 tempat. Bayangkan. 70-80 tempat undangan. Hari Minggu ya. Terus setiap harinya di rumah saya, Mbak bisa cek dari pagi sampai malam ada orang selalu ada. Datang dari mana-mana, mereka hanya pengen ketemu, pengen salaman, pengen minta stiker atau kartu nama. Itu saya sangat bangga. Artinya apa? Kayak kemarin Mbak datang, tahu-tahu ada warga suku Anak Dalam, ada dari Batanghari, ada dari Kumpi. Itu bukan baru sekarang. Udah 6-7 bulan yang lalu udah seperti itu. Ngapain mereka? Datang aja pengen ketemu, ingin salaman, ingin tahu Pak Dodi bagaimana, karena mereka hanya ngeliat di baliho, di TV, pengen langsung. Nah, setelah ketemu saya jelaskan, saya kasih kartu nama, dia pulang, sangat senang. Jadi saya saking bingungnya, maka dari itu setiap hari sampai jam 1 malam, saya tidur jam 2 terus. Terlalu banyak yang harus saya datangi tempat-tempat, sampai banyak yang nggak bisa tercapai. Apa karena mereka mendengar kalau datang ke tempat Pak Dodi pasti pulangnya dikasih sesuatu? Kalau menurut saya tidak. Jadi begini, kita menghargai orang yang datang ke rumah. Ya, coba bayangkan, Mbak, dia datang dari Bulian, dari Kumpi jauh dengan waktu 2 jam, dia pakai motor ya, atau pakai mobil sewa. Mbak kan bisa lihat kemarin ketemu sendiri. Terus saya memberikan transport untuk bensin, bahasanya ya. Ini Pak untuk bensin Pak, terima kasih, salam hormat untuk keluarga. Apakah itu salah? Itu kan menurut saya itu termasuk zakat saya juga. Mungkin saya selama ini saya mengeluarkan zakat mal saya kurang banyak ya. Saya anggaplah saya berikan itu kebaikan aja. Saya belum tentu dia milik saya, karena saya juga nggak tahu rumahnya di mana. Sampai jalan kartu saya dibuang, bisa aja. Tapi saya percaya kepada Allah. Udah, yang penting saya punya niat baik. Mereka ketemu saya, Pak Dodi seperti ini orangnya. Baik, Pak Dodi, kemarin saya sempat tanyakan juga ini ke Pak Harto, dan nanti saya minta Bapak juga klarifikasi. Ada image sementara yang beredar di masyarakat bahwa Pak Dodi ini kesenangannya adalah bagi-bagi uang, bisa kita katakan seperti itu. Tapi nanti dijawabnya setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Jambi TV. Kalau dia milik saya atau tidak belum tentu. Tapi saya ingin berbuat baik, ya ini saya kebetulan saya mungkin sedikit mempunyai rezeki lebih. Kalau ada orang minta bantuan, menurut saya layak dibantu, saya bantu. Pemirsa Jambi TV, kita kembali lagi masih dengan Haji Dodi Sularso SH. Pak Dodi, bagaimana Anda menanggapi citra yang beredar di masyarakat bahwa Pak Dodi itu suka sekali bagi-bagi uang? Bagi ampo ya. Bukan. Jadi begini, sebenarnya saya itu bukan kali ini Mbak. Sebelum saya mencalonkan diri, saya kalau ke Jambi, saya memang ya sebagai umat muslim saya harus mengeluarkan zakat. Mal saya ya itu tiap tahun ya. Dari tahun berapa ya? Ya semenjak saya usaha ya dari tahun berapa? Berarti dari tahun 2003 ya? Enggak, ya 2003 lah ya. Namun yang sering-seringnya kalau 2007 ke atas saya ke Jambi kan, karena kan harus pulang lebaran ke Jambi. Orang tua saya kan di Jambi. Jadi saya setiap lebaran pulangan ke Jambi, saya selalu memberikan zakat mal saya kepada masyarakat. Dan saya kalau dikatakan menebar uang sebenarnya tidak. Jadi gini,
saya tidak pernah menyatakan membeli uang atau transaksional untuk membeli suara, tidak. Saya selalu mengatakan di masyarakat bahwa tolong jangan sampai kita ada suatu orang ini diartikan harus milik saya. Ini hanya niat baik. Saya terus terang, setiap pergi saya, kalau saya Jumatan saya bantu masjid, kalau saya ke tempat-tempat orang yang kira-kira menurut saya bantu, saya bantu. Jadi banyak. dari tahun 2007 sebenarnya sudah yang namanya bagi-bagi sembako Ya, sudah. dan ngasih sumbangan ke masjid-masjid itu sudah Ya, sering dilakukan. Sangat sering. Hanya tidak pernah diliput media. Tidak pernah diliput media, dan itu dulu tidak terlalu jauh, mainnya di dekat rumah gitu ya, wilayah Talang Bakung dan Eka Jaya. Dan saya memang kalau ketemu orang, misalnya orang sakit, suruh jenguk, kita berikan. Terus dia ada suatu keperluan, anak sekolah nggak dibayar, terus saya bisa bantu, itu saya bangga. Saya bukan menambah duit, saya menambah kebaikan. Artinya apa? Kalau dia milik saya atau tidak belum tentu. Tapi saya ingin berbuat baik. Ya ini saya kebetulan saya mungkin sedikit mempunyai rezeki lebih. Kalau ada orang yang minta bantuan, menurut saya layak dibantu, saya bantu. Tapi tidak harus kamu harus pilih saya ya. Tidak, boleh ditanyakan. Tidak pernah tercetus kata-kata pilih saya. Saya minta mohon doa dan restunya ya. Artinya apa? Semua kita serahkan. Terus Mbak kemarin ngelihat dari bulan datang. Terus dia pulang kemarin saya kasih ongkos untuk transport. Begitu sampai rumah, apa tahu dia bakal milih saya? Kan tidak. Yakin saya aja nggak kenal, tapi karena dia cinta kepada saya, dia datang pengen sekali ketemu foto-foto saya merasa ini adalah rakyat saya. Apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Jadi tidak benar kalau kita menembar uang itu ya siapa yang sanggup Mbak, nembar uang habisnya duitnya berapa. Berarti uang sepertinya citra ini ada yang menciptakan. Ya, jadi ada yang ya sebenarnya. Kalau menurut saya karena ini tahunnya tahun politik, itu sudah hal yang lumrah. Jadi pencitraan mungkin, black campaign mungkin itu sudah. Tapi saya pasrah kok. Saya memang maju DPR RI ini lillahi ta'ala. Saya benar-benar ingin berkarya. Saya tidak ingin mengejar harta kekayaan. Saya ingin berbuat bahwa nantinya kalau saya mungkin sudah tidak ada, tapi saya mempunyai nilai di mata masyarakat Jambi. Gitu. Baik, Pak Dodi, ini ada titipan pertanyaan dari pemirsa lewat FB-nya Lensa Ratna. Tolong ditanyakan sama Pak Dodi. Pak Dodi ini sudah mengeluarkan banyak biaya dengan pasang bando, billboard, kemudian sosialisasi. Kalau nanti duduk, insya Allah sebagai anggota DPR RI, bagaimana cara mengembalikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Pertanyaannya sangat bagus. Jadi begini, saya ini masuk politik seperti saya mengadakan pesta. Jadi Mbak kalau mengadakan pesta pernikahan anak Mbak atau bersyukur, Mbak tentunya mengeluarkan uang dong, mungkin 50 juta atau 100 juta. Tapi Mbak tidak mengharapkan balik dong, karena itu sudah niat untuk acara, niat hajatan. Seperti ini juga, saya tidak mikir berapa uang saya habis, saya tidak mikir kapan harus dibalikkan, tidak. Saya untuk saat ini hidup dari bisnis saya sudah sangat cukup. Artinya kenapa saya harus repot? Tapi karena saya terpanggil sebagai putra daerah Jambi, sebagai anak Jambi asli, dan saya mencintai daripada PDIP, Partainya Wong Cilik, saya harus tekad berbuat, saya harus bisa berbuat kepada rakyat kecil. Jadi tidak ada hitung-hitungan ini nanti harus saya nggak tahu lagi, sekarang juga ya? habis berapa juga nggak tahu. Kalau sudah habis kantongnya sudah stop gitu aja. Pak Dodi, sekarang kita bicara tentang partai. Dari tahun 2003 sudah menjadi kader. Saya dari 2003 sudah menjadi kader partai PDIP dan ada kartu anggota saya. Iya, kebetulan tadi lupa saya bawa, tadi ada di rumah. Tapi tidak pernah masuk struktur kepengurusan. Ya. Kenapa? Pertama waktu saya masuk, saya kan bisnis di Jakarta. Saya memang mencintai PDIP udah lama. Darah saya memang darah PDIP. Siapapun tidak akan bisa mengajak saya. Walaupun PDIP bagaimana, tetap harga mati saya memang PDIP. Ya, kalau masalah struktural, ya artinya kita berbuat tidak struktural juga bisa. Artinya kita kalau mau membesarkan partai, walaupun kita tidak ada kepengurusan bisa aja. Jadi membesarkan partai tidak harus di dalam. Jadi komitmennya tetap tinggi walaupun tidak masuk dalam saya struktur. Komitmen saya tetap saya mencintai partai Wong Cilik, dan ini adalah jiwa raga saya, darah saya gitu yang merah. Tapi kabarnya karena Pak Dodi tidak masuk dalam struktur, kemudian masalah pencalonan ini dipersulit oleh partai. Gimana? Kalau menurut saya tidak bisa mengatakan saya dipersulit. Masyarakat lah yang tahu ya. Saya selama masyarakat ini justru nggak tahu. Nah, justru tahu, nggak tahu pasti mungkin yang antar caleg-caleg PDIP pasti tahu bagaimana saya bergerak kemana-mana susah, saya tidak bisa dan tidak boleh saya, artinya ya saya harus mencari suara sendiri, tidak boleh melalui partai. Tapi saya
ikhlas rela karena memang saya ingin berjuang melawan rakyat kecil. Ya, kenapa kemudian Ya mungkin partai saya punya kan kebijakan seperti saya sebenarnya bukan kebijakan ya. Ini kalau kebijakan salah karena dari Bu Mega sendiri kami juga disarankan waktu pembekalan kita harus bersinergi antara caleg-caleg, antara ketua kami, terus kami harus bersinergi. Nah, tapi kenyataannya kan saya bukan dipersulit, maksud saya susah ngomong lah ya. Artinya lihatlah sendiri kenyataan saya tidak pernah menggerakkan partai, saya hanya kepada seluruh masyarakat kecil. Saya yakin di belakang saya ini rakyat kecil semua dan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, keyakinan saya itu akan rasa di hati itu ada. Begitu derasnya masyarakat mengundang saya, begitu antusiasnya masyarakat menginginkan saya bertemu. Sampai orang kecewa, Pak Dodi, banyak banget yang kecewa karena saya nggak bisa datang. Saking terlalu banyak undangan. Mungkin boleh katakan, tanya aja sama caleg-caleg, ada nggak tiap hari Minggu acara pesta-pesta diundang sampai sekian puluh tempat itu? Mungkin belum tentu sama seperti Apa bisa kita katakan dukungan dari pimpinan parpol di Jambi ini nol? Saya tidak mengatakan nol, tapi ini kenyataan lah ya. Saya tidak pernah menggerakkan. Saya jalan sendiri. Mbak lihat kan selama ini di rumah saya ada nggak tamu-tamu saya dari partai? Kan saya masyarakat kelas bawah semua. Nggak ada. Jadi saya minta juga bahwa tolonglah niat baik dan perjuangan saya ini benar-benar nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat Jambi. Tentunya saya menang bukan karena saya sendiri, kami menang ingin partai kami menang juga di Jambi. Saya ingin PDIP itu juara 1 di Provinsi Jambi dan paling tidak minimal 2 kursi yang bisa direbutkan. Tidak berniat melaporkan ke DPP misal? Kalau saya yang seperti itu tidaklah, Mbak. Karena pergaulan Pak Dodi di DPP justru saya lihat jauh lebih luas. Saya kan orang Jakarta, bukan orang Jakarta, mohon maaf, saya orang asli Jambi tinggal di Jakarta. Nanti dibilang orang Jakarta. Nah, saya tentunya punya akses lah, punya teman lah ya di Jakarta. Cuma kan saya tidak perlu, saya berjuang berbuat terus. Nanti siapa nanti menangnya masyarakat menilai dan DPP juga akan menilai. Tapi yang paling penting, saya bertekad bahwa PDIP harus juara 1, PDI harus minimal 2 kursi. Maka dari itu saya harus berjuang, harus mencapai suara di atas 100.000 supaya bisa dapat 2 kursi. Kok kayaknya berkali-kali jadi korban ya? Dalam partai jadi korban, kemudian pencitraan juga jadi korban, dan tadi jadi korban Bawaslu juga. Jadi itulah yang namanya politik ya. Saya masih baru berpolitik, belum paham benar bagaimana lika-liku politik. Saya hanya lurus-lurus saya seperti air ngalir kemana jatuhnya. Kalau jatuhnya nanti nggak jadi ya berarti jadi pengusaha tetap. Kalau jatuhnya ke politik berarti saya harus jadi politikus. Usahanya nanti saya kan ada yang menghandle, ada GM saya, ada direktur saya, semua sudah ada aturan mainnya. Baik, Pak Dodi, kemudian gimana ceritanya kok bisa dapat nomor urut 5? Nah inilah nomor urut 5 ini juga alhamdulillah sesuai dengan saya anak kelima, rukun Islam kelima dan punya anak juga 5. Saya bisa dapat nomor 5 itu saya rasa itu campur tangan Allah Subhanahu wa taala juga. Artinya angka bertuah itu ya? Artinya saya dulu nomornya 6 ya, terus ya sebelumnya 6 waktu di CS kan. Begitu di CT jadi 5. Jadi ini perjuangan juga lah. Semua perlu perjuangan. Artinya saya ditaruh nomor berapa aja tidak masalah bagi saya. Yang paling penting adalah saya harus berbuat sesuatu kepada masyarakat kecil. Cukup puas dengan nomor urut 5? Cukup puas. Tidak jadi polemik. Yang penting saya membesarkan nama PDIP untuk nasional. Baik Pak Dodi, kalau kemudian Anda berkali-kali jadi korban terutama di partai, saya dengar pernah ditawari sebenarnya ya menjadi sekretaris sebuah partai baru yang hari ini partai ini cukup fenomenal juga. Kenapa pada saat itu tidak mau? Saya memang siapapun yang menawari saya baik dari partai lain, saya tetap kecintaan saya kepada Bung Karno dan Bu Mega karena idealis saya, ideologinya yang saya sangat itu dari zaman dulu, dari saya kuliah pun saya selalu dari hati saya tetap ke PDIP. Namun dengan saya terjun vulgar begini ya artinya ada juga lah, saya tidak perlu menyebutkan, artinya kalaulah saya mau ya mungkin jadi pengurus sebuah partai saya bisa, tapi saya tidak, karena saya memang cinta saya kepada Partai Wong Cilik ya sampai mati pun saya PDIP. Memang darah PDIP ya? Iya. Tidak berpindah ke lain partai? Tidak akan berpindah. Menang alhamdulillah, kalah waskurilah, semua ada garis tangan. Jadi, kalah asal di PDIP tetap menang. PDIP. Kalaupun saya seolah nanti tidak terpilih, saya tetap di PDIP. Nggak masalah siapapun pemimpinnya di Jambi ini, saya tetap PDIP. Baik, Pak Dodi kita dulu. Pemirsa, semakin menarik. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Dodi Sularso setelah komersial break yang berikut ini.
Sebenarnya saya ingin mengatakan, anggota DPR sekarang yang incumbent lebih gampang dan lebih mudah daripada saya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau mereka itu berbuat dari awal sampai sekarang, kan gampang. Pemirsa Jambi TV, kembali lagi masih bersama Bapak Haji Dodi Sularso SH. Pak Dodi, ini mungkin sesi terakhir ini, pemirsa pasti ingin tahu apa sih yang akan diperjuangkan oleh Pak Dodi Sularso ketika nanti duduk menjadi anggota DPR RI. Tapi sebelum itu, saya tanya dulu, kenapa pertama kali mencalonkan diri langsung ke DPR RI? Kenapa tidak ke DPRD provinsi dulu? Karena kan peluang untuk berbuat untuk masyarakat lebih besar. Jadi saya ingin terjun langsung ke DPR RI, paling tidak memang ini kan kancah nasional ya, politik nasional. Mungkin saya merasa ukuran saya lebih cocok untuk tingkat nasional dan saya bisa berbuat itu seprovinsi Jambi. Kalau provinsi atau kabupaten kan tidak seprovinsi Jambi. Ini seprovinsi Jambi saya bisa berbuat sesuatu. Dan saya nantinya kalau saya duduk, Mbak sudah tanya tadi, tentunya kalau nanti saya menjadi anggota DPR RI sesuai dengan komisi saya. Komisi saya akan duduk di komisi mana? Kalau komisi itu sebenarnya tidak mutlak saya sarjana hukum harus dihukum ya, komisi 3 itu nanti tergantung partai, kita serahkan partai. Namun dimanapun saya diletakkan di komisi berapa, satu yang harus saya perbuat, tentunya saya ingin benar-benar saya adalah wakilnya rakyat Jambi. Jadi wakil pelayan rakyat Jambi. Karena saya jadi pelayannya rakyat Jambi, tentunya saya harus melayani. Bagaimana harus melayani? Tentunya saya akan sungkem kepada kepala daerah. Saya minta petunjuk juga apa yang harus kita kerjakan untuk Provinsi Jambi. Kalau Bapak Gubernur bilang ini harus kita kerjakan, ya kita bersama-sama. Jadi saya ingin menjemput bola, tidak menunggu-menunggu, dan mungkin lebih bagus ya tiap minggu, tiap bulan telepon, komunikasi supaya benar-benar apa yang diajukan oleh pemerintah Jambi segera kita bantu secepat mungkin. Dan menurut warga HP-nya tidak akan diganti atau dimatikan ini? Jadi nomor handphone saya itu dari tukang ojek, dari lapisan paling bawah, setiap saya belusukan selalu saya umumkan. Tadi malam saya di Petaling Jaya sampai jam 2 malam balik, jalannya jelek banget itu. Saya umumkan. Ini SMS banyak banget ratusan. Saya memang begitu. Saya katakan saya tidak terlalu banyak janji muluk-muluk. Kalaulah saya terpilih, saya ingin berkomunikasi kepada masyarakat, ingin menjalin tali silaturahim sepanjang masa. Maka dari itu HP saya tidak akan berganti dan tidak akan mati. Kalau HP-nya mati bagaimana mau komunikasi? Gujuk-gujuk nanti terjadi HP-nya mati. Tahun kelima datang lagi, saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Coba aja nanti dilihat. Kita buktikan nanti pemirsa. Ya. Kita lihat dulu apa harapan masyarakat terhadap Dodi Sularso. Harapannya bagi masyarakat Jambi ini betul-betul diperhatikan untuk masanya Pak Dodi ini duduk, dipastikan Provinsi Jambi ke depan. Seandainya atas pencalonannya ini dikabulkan Allah, ya kita mengharapkan ya dapat memenuhi janji-janjinya yang sudah diucapkan kepada masyarakat banyak, dan juga kita mengharapkan untuk mengadakan semacam perubahan ya semaksimal mungkin ya, seperti umpamanya pada saat sekarang ini ada istilahnya pelaksanaan program-program pemerintah yang sifatnya negatif itu bisa menjadi positif gitu kan ya. Kita mengharapkan itulah agar Pak Dodi nanti di dalam melaksanakan kewajibannya itu mendapatkan semacam kemudahan atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudah beberapa kali lihat daripada tayangan Bapak Pak Dodi ini, sebelum jadi dan sesudah jadi, beliau beramanat tidak akan merubah daripada nomor AP. Kemudian apa saran daripada masyarakat Jambi, beliau siap untuk membantu daripada kesusahan masyarakat Jambi. Mengharapkan
mendoakan mudah-mudahan Bapak Dodi Sularso menjadi DPR RI. Itulah salah satu perwakilan kami Jambi. Seandainya kami masyarakat Jambi punya masalah memang tidak bisa diselesaikan, kami akan mengadu daripada Bapak Dodi Sularso yang duduk di DPR RI pusat, perwakilan daripada Kota Jambi. Ya, jadi jaga nama orang tuh dengan baik-baiknya. Apalagi dia tuh dulu anak kesayang paling kecil, bapaknya. Begitu masih kecil tertinggal di bapak kan biasalah. Jadi saya pesan-pesan benar-benar kerja yang baik. Kalau memang untuk berjuang untuk negara pemerintah, ya alhamdulillah kalau bisa melaksanakanlah. Cuma kami yang tua ini sudah tua semua kan tidak bisa buat apa-apa lagi. Karena kami ikut mendoakan semua dia berhasil dan sukses, itu aja lah. Untuk saya itulah pesan saya. Mudah-mudahan ya terlaksanalah apa yang diciptakan. Itu kakak saya tuh dulu masih kecil saya. Pak Dodi Sularso. Ya. Harapan masyarakat kecil sebenarnya simpel saja ya. Ingin punya tempat curhat. Ya. Jadi HP-nya nggak boleh dimatikan. Kemudian kalau mereka punya masalah, ada tempat untuk bercerita. Tapi kan sebenarnya fungsi anggota DPR RI tidak sesederhana itu. Iya. Anda nanti akan punya fungsi anggaran, legislasi, kemudian pengawasan. Pak Dodi, ini kita berbicara tentang anggota DPR RI yang sekarang. Ada beberapa anggota DPR RI yang kemudian membawa beberapa dana-dana pusat ke Jambi, antara lain PPID, PPIP, dan P4IP. Kemudian ada juga yang membawa beasiswa, tapi kita tidak tahu apakah menyalurkannya ini atas nama pemerintah atau atas nama pribadi. Bagaimana kemudian Pak Dodi memandang ini? Karena begini, misal PPIP ini yang saya dengar beberapa kelurahan sempat menolak PPIP. Karena selain PPIP sebenarnya kelurahan ini sudah mendapatkan PNPM mandiri. Kemudian untuk Provinsi Jambi sudah mendapatkan Samisake. Kemudian beberapa kabupaten juga mendapatkan 100 juta per kelurahan. Jadi mereka bingung mau ngapain duit yang datang dari nasional ini. Mereka beberapa kelurahan malah menolak. Bagaimana Pak Dodi memandang ini? Baik, kalau menurut saya memang saya memberikan nomor HP itu artinya bukan tugas anggota DPR sesederhana itu. Namun paling tidak masyarakat tersebut akan senang kalaulah masyarakat tersebut bisa bicara langsung kepada wakilnya di pusat, ya. Soal keluhan nanti semuanya kan ditindaklanjuti, ya. Apa yang masyarakat inginkan tentunya tanpa masyarakat menelpon atau memberi, kami kan tidak tahu. Nah, terkait masalah tugas kami membuat undang-undangan, budgeter dan pengawasan tugas DPR RI, itu kami akan menjalankan. Namun kalaulah saya dipercaya oleh rakyat Jambi dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya saya menjalankan tugas itu bukan hanya tahun ke-5 atau tahun ke-4. Saya menjalankan ya sesuai dengan komisi saya dari tahun pertama sampai selesai. Jadi ada kesan yang sekarang itu hanya pada tahun-tahun 4 dan ke-5 saja. Kalaulah sekarang ini masyarakat bisa menilai, masyarakat sudah cerdas, mana yang mungkin dia hanya menerima tapi milihnya yang lain, bisa aja. Jadi kalau sekarang kita mengatakan anggota DPR yang ada sekarang masyarakat apa kenalnya kan baru-baru ini, baru-baru ya mungkin tidak sampai setahun lah kenalnya ya, karena banyak program dan banyak televisi. Sebelumnya 4 tahun kebelakang apakah kenal? Kan tidak. Nah, yang kenal hanya beberapa orang. Saya kepinginnya kalaulah saya seperti itu ya sama aja. Mungkin kalau saya nanti terpilih dan tidak bekerja, tahun ke-5 datang lagi, saya menyatakan sekarang di televisi, jangan dipilih lagi saya berikutnya. Saya mengatakan itu karena saya ingin bekerja dari tahun pertama sampai tahun ke-5 benar-benar masyarakat tahu. Sebenarnya saya ingin mengatakan anggota DPR sekarang yang incumbent lebih gampang dan lebih mudah daripada saya. Kenapa saya katakan begitu? Kalaulah mereka itu berbuat dari awal sampai sekarang kan gampang. Mereka sudah punya jasa, punya nilai kepada masyarakat. Tentunya sekarang terjun lagi masyarakat mendukung, nggak berat. Nah, tapi kalau bagi mereka yang tidak pernah berbuat, ya maka dari itu sangat berat. Jadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat harus cerdas dan pintar dalam memilih. Harus cerdas dan pintar. Jadi kalau nanti ternyata kalau Pak Dodi sudah terpilih, tapi baru tahun ke-5 datang lagi ke Jambi, Pak Dodi sendiri yang akan bilang nggak usah dipilih ya? Saya sudah mengatakan itu setiap saya belusukan kemana-mana. Satu, saya memberikan nomor handphone, dan pada hari ini pun kalau Ibu menanyakan nomor handphone, saya serahkan, saya lemparkan ke masyarakat, silakan. Saya sampaikan. Jadi kalau nanti saya terpilih, kalaulah tahun pertama diam, kedua diam, ketiga diam, keempat diam, ke-5 nyalek baru datang,
insya Allah saya nggak akan menang, nggak akan dipilih. Karena sudah ngomong saya kepada masyarakat seperti itu, bahwa nanti kalau saya terpilih, saya tidak bekerja dan tidak bisa berkomunikasi kepada masyarakat, diundang saya tidak datang, atau kan ada masa reses saya tidak pernah mengunjungi, insya Allah saya nggak akan terpilih lagi. Anda yakin nggak sih masyarakat Provinsi Jambi akan memilih seorang Dodi Sularso? Kalau saya sih sangat yakin, sangat yakin. Apa yang membuat? Yang mendasari yakin saya adalah begitu antusiasnya masyarakat ingin bertemu saya, ingin mengundang saya, ingin bertatap muka. Namun di sela-sela keyakinan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pak Dodi, ini terakhir. Karena hari ini pesimisme masyarakat akan pemilu masih begitu tinggi. Apa ajakan Pak Dodi pada masyarakat? Kalau menurut saya tahun ini golput berkurang. Saya yakin kurang, karena mungkin tahun ini agak lain daripada yang tahun-tahun dulu ya. Apa lain? Semarak. Sekarang semarak, politikus muda banyak, ganteng-ganteng, Oh, gitu. cantik-cantik, dan populer semua. Jadi masyarakat iya, kenal, iya. tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin dulu mereka nggak kenal, hanya melalui tandem-tandemnya aja. Kalau ini kan kita memang bisa. Dulu lebih kenal orang tuanya misal. Nah, kalau saat ini saya yakin dan saya mengajak kepada rakyat Jambi, tolong nanti tanggal 9 April jangan ada yang golput, berlomba-lombalah untuk ke TPS, cobloslah sesuai dengan hati nurani, cobloslah orang yang dikenal dan benar-benar orang tersebut dekat kepada rakyat. Baik, Pak Dodi Sularso SH, terima kasih banyak sudah mau menjadi tamu Lensa Ratna pada malam ini. Berbagi banyak hal-hal hebat, bukan hanya yang manis, tapi juga yang pahit-pahit tadi sudah dibagikan kepada pemirsa. Terima kasih sekali lagi, Baik, Pak Mbak. Dodi. Selamat berjuang, semoga sukses. Pemirsa Jambi TV, Haji Dodi Sularso SH adalah calon legislatif DPR RI dari Dapil Provinsi Jambi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 5. Pemirsa, sebuah pepatah bijak mengatakan, jangan menilai sebuah buku hanya dari covernya. Maka hari ini kita mendapat pelajaran bahwa jangan pernah menilai sosok hebat hari ini itu hanya dari apa yang dia tampilkan hari ini. Tapi kita harus mengetahui dari latar belakang dia, dari masa kecil, dari masa susahnya, jatuh bangunnya, dan segala dinamika yang telah terjadi dalam hidupnya hingga ia menjadi sosok yang berhasil saat ini. Mari saksikan Lensa Ratna edisi berikutnya yang akan memperkenalkan pemirsa Jambi TV pada sosok-sosok hebat lainnya di Provinsi Jambi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.